Oleh karena malam hari ini jumpa kembali kita bersama dalam keadaan duka, lara, kesedihan, bahkan kepedihan oleh karena kepergian almarhumah. Setidak-tidaknya Pak Desa yang keberapa kali begini ketemu, 5 kali di kapal. Saya dengan Pak Desa selalu berjumpa di acara seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan openg terus. Apalagi kalau kasih lahan 2 hektar. Tapi jamaah yang sama dimuliakan, saya mohon maaf karena saya masih batuk dan flu, karena baru tadi malam saya baru tiba dari Mekah. Jadi ini tanganku masih ada berkah-berkahnya Mekah. Saya baru pulang umroh dan panasnya Mekah Madinah itu 43 derajat. Kalau di Mekah agak sejuki, bahkan 2 kali hujan. Kita di Mekah kalau hujan tidak ada yang berlindung. Kamu kasih kiana nasi sambil-sambil lagi ini. Karena bahagia orang ketemu hujan di Mekah. Kalau di Makassar, di Maros kalau orang hujan pasti sembunyi kata langkok. Kenapa tidak mau kibasa? Itulah nikmatnya kita di Mekah. Setidak-tidaknya tapi kematian memang tidak bisa Mekah. Kematian memang tidak dikira. 3 rahasia yang kita genggam, bersama-sama tidak akan terungkap ini iktibar rahasia ini sebelum kita mati. Pertama, sebabnya mati. Kedua, tanggal kematian. Dan yang ketiga, di mana kita akan mati. Tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa tahu ini. Penyebab kematian tak 99 sebab penyebabnya mati. Tidak bertemu di 99, tunggu yang 100. Apa itu? Masa tua. Ada orang meninggal karena ketabrak mobil, tapi tidak semua orang yang ditabrak mobil itu mati. Ada orang mati karena jatuh dari pohon mangga, tapi tidak semua orang yang mati jatuh dari pohon mangga. Beberapa tahun lalu di depan rumahku ada haji meninggal. Itu dari pohon mangga. Karena mangganya najagai. Dia manjat malam tak lek pusing. Pasti di pagarnya tak tinting. Makanya mau siapa duduk. Tapi bagi lagi. Apalagi guna bayi yang jalan lain kok. Dari kecil ke sampai sekarang tidak pernah dapat melinding manis. Pasti kecilnya. Ini mangga kan? Ada buahnya? Tidak ada? Tak bambi. Setidak-tidaknya tapi ada orang meninggal karena ditabrak sepeda. Tapi tidak semua orang yang ketabrak sepeda meninggal. Ada orang mati dengan mobil yang cukup canggih. Bayangkan ini mobilnya biar mau melanggar tarik begini mobilnya masuk. Namanya Land Cruiser Lexus yang dipakai oleh istrinya Pandubasa Serigala. Mobilnya itu canggih nak. Karena kalau keluar dari marka jalan dia tarik begini. Makanya waktu dia mau lambung trek ditarik masuk, touch, auto trek nambah. Selesai. Ada orang mati karena ketabrak nyamuk. Demam berdarah. Malaria. Bahkan ada raja mati gara-gara nyamuk. Siapa? Raja Namrus laknatullah. Namrus dimatikan oleh Allah karena seekor nyamuk. Nyamuk diizinkan oleh Allah masuk ke hidung. Nyamuk ini sampai naik ke otak. Di otak dia bertelur, di otak dia berkembang biak, sampai di dalam otaknya Namrus itu banyak sekali nyamuk. Makanya kalau sakit kepalanya dia benturkan di tembok. Sakit parisina. Dekolgen tidak cocok. Paramex lewat. Apalagi Bodrex. Bisa diminum kapan saja dan di mana saja. Makanya kemarin waktu saya ke Mekah saya selalu bawa Bodrex. Kenapa? Bisa diminum kapan saja. Karena pernah kubuktikan tahu. Satu ketika bawa lagi jamaah itu hari orang Jawa dari Surabaya, usianya 78 tahun gitu loh. Kan Jawa ya kalau ngomong gitu loh. Saya kan orang Takalar. Cuma aku juga lahir di Jawa.
Makanya temanku tanya, kan di Jawa mana kau lagi? Itu apa Jawa? Ya tidak Jawa lah. Tapi matikan. Bapak Ibu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Raja Namrus ini panggil seluruh tabib, tidak ada yang bisa mengobatinya. Akhirnya dia benturkan kepalanya dan meninggal. Pada saat dia meninggal, banyak sekali nyamuk keluar dari hidungnya. Makanya hati-hati di nyamuk, karena bisa membunuh. Setidak-tidaknya itu sebabnya mati. Ada juga orang mati karena gantung diri. Allahualam, ini baru-baru dosennya UNEM tak? Nah, gantung dirinya. Apalagi kalau mau kau mati gara-gara patah hati. Urat ni tolong kunder ko di parisi di bayi ni. Negawe. Puna niya turunkan din ang ito cinta na guri balaku. Iya, saya selama jadi laki-laki alhamdulillah. Waktu masih muda tidak pernah ada wanita menolak cintaku. Ya baca-bacaku. Oh karaeng laku baca apakah surat nu laku barusu antawa lupanku laku kabasi naik di kanyingku lakedo na kanyingku aminawan na inana tolak aku tempat-tempat pak lungan itu tempat pak lungan ku tenalalo na timbro ros di balana umatnya bersini di tanjakuri tindona untuk anak muda nah tapi itu makanya kita dulu waktu masih muda kan ada istilah cinta ditolak. Apa kok? Sekarang kalau mau ditolak sama bini selesai kok. Klarifikasi bahkan yang namanya jumlah perempuan dengan laki-laki sekarang banyak perempuan. Makanya kemudian Pak Suroy kok tariman. Yang penting diciniki sampai yang tahu kok tarima pun termina yang sempurna. Tuh macam jangan banyak itu pun negap kuburan ini Pak Ustaz. Makanya kau tidur sebentar kalau pulang senti bajuku. Baru basuh di dadamu ya Allah, mudah-mudahan dapat juga suami yang ustaz. Amin. Kau tidur jangan dia apa? Masya Allah. Ada janda di sini? Banyak. Berdoakan kau mudah-mudahan tak buka lagi jodoh. Ya menjawab amin. Jamaah yang sahabat dimuliakan oleh Allah. Qul yatawaffakum malakul maut. Allah sudah menyampaikan, saya sampaikan kepadamu wahai malaikat maut, cabut nyawanya al-barkuh. Malaikat maut mengambil nyawa mulai dari sini, diantar. Malaikat Jibril ketemu. Apa kata Jibril? Malaikat maut, kau yang ngambil orang itu diantam? Kau yang ngambil di Maros? Iya. Kau yang ngambil di Suangga? Kau yang ngambil di Sungguh Binasa? Kau yang ngambil orang di Pangkep? Kau yang ngambil orang di Jeneponto? Kau yang ngambil orang di Inggris? Kau yang ngambil orang di Mekah? Iya. Waktu yang sama? Iya. Menit yang sama? Iya. Hari yang sama? Iya. Jibril katakan malaikat maut, bagaimana caranya itu mengambil nyawa? Hari yang sama, menit yang sama. Apa kata malaikat maut? Jibril, itu manusia di pandanganku lebih kecil dari kuman. Apa yang kalian mau sombongkan? Apa yang kita tampoi? Mau kau sombong karena wajah cantikmu? Sorry nak, Benia hati-hati kok. Kau Benia waktu lu turun gadis jadi, memang kulitmu seperti kue panada, kenyal, lembut, halus. Puna tahu apa? Hai jalan kote. Ini panada panada ini panada tuh, lembutnya halus. Tapi kalau dia jalan kote, akapun rugi. Itulah perempuan. Apalagi kalau tidak perawatan kok, lewat kok. Pakai saya itu skincare. Iya tuh. Yang itu punya barang pakai kimia, pakai sedikit pelembab. Itu sedikit bayangan hidup. Iya, jangan lupa nak tawas lu. Masya Allah. Makanya apa kita mau sombongkan? Malaikat maut katakan manusia di pandanganku lebih kecil dari kuman. Orang juga sombong karena kadang ada uang. La yadkhulul jannah kata Rasulullah, tidak bakalan kalian masuk ke dalam syurga man kana fi qalbihi,
yang di dalam hatinya ada kesombongan dengan dzarrah sebesar biji-biji sawi. Maka sombong karena hartamu, berapa banyak hartamu. Kita lihat almarhum, di mana dimakamkan? Coba kan? Bawa enggak hartanya? Tidak tahu. Bawa tas. Seandainya ada orang mati bisa bawa handphone, nanti kalau mati aku bawa handphoneku. Handphone mah? Bawa ketemu di kuburan. Halo, Ustaz, gereja ki. Oh iya, dikubur. Tidak ada. Suami saking setianya. Kuburan gereja apa? Itu suami kalau meninggal istrinya, cara menangis itu ke bawah. Marah saya kan ya. Beda itu perempuan, kalau perempuan meninggal suaminya, la ilaha illallah, 4 kali pingsan. Pingsan yang pertama waktu mayat ada. Pingsan yang kedua waktu mayat mau diantar ke pemandian. Pingsan yang ketiga waktu mayat mau diantar keluar. Pingsan yang waktu dikuburkan. Itulah perempuan. Makanya bapak-bapak saya ingatkan, cukuplah 1 kali kita membuat istri tak meneteskan air mata tatkala melahirkan anak-anakmu. Jangan sakiti kalau dia. Makanya kalau udah sakit, tapi ibu-ibu juga nah, yang tuh terlalu kabur. Kentung biasa bayinya dia. Asli nah, jangan bicara tahu. Kenapa kau tuh tahu? Oi, kenapa kau ini tahu? Saya tahu kami tempena. Makanya tapi nah, orang berumah tangga itu kan nikmat kalau ada canda. Jangan juga terlalu kotakan suamimu. 80 tahun ya orang merdeka. Kasih tahu kemerdekaan kedong suami tak. Biar di warkop telepon di video call mau kasih. Aku bikin apa nih? Sampai satu ketika ada temanku cerai gara-gara istrinya begitu. Teman-teman kecilku sore-sore pulang acara masih nggak di rumahku di Jalan Sunu. Ke belakang ketemu 5 orang. Akhirnya kita duduk-duduk. Mana kita mau? Nggak ada. Ayo deh, melanggam beliau. Laki bikin jam 5 sore. Laki ngalih lagu. 7 asih pamempoang lagu pare aneh laguku. Kan bilang kan tiring. Niat mami nyobain agangku. Tak bucin lah. Oi, pulang aku. Tak buka aku. Kadang-kadang, oi, aku udah ustaz ya, sama si mojok. Bawa lu. Aku nggak gitu loh. Hai, kalau selesai. Begitu dia pulang dalam pasti besok lagi jadi malam. Malu kan? Ibu, jangan pernah bentak suamimu di hadapan teman-temannya. Kasih tahu sedikit kalau mau dibawa. Panggil ke yang mesra, kakak, Yayang, Cinta, Hani. Iya kan? Ya kok, oi, motel-motel kok. Nah kita juga mau kalau istirahat, fotonya ki happy, mau jadi sedikit bahagia kecil. Atau istri begitu tinggi 4 kibuan dah. Makanya perhatikan kalau mau lihat perempuan pencemburuan, perhatikan kok cara jalannya. Kalau ada perempuan jalan sama dinding begini, pencemburuan itu dari kado. Makanya sebentar kalau selesai ceramah kiri asing di bagian. Masya Allah. Nah makanya hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah, malaikat maut bagaimana besarnya? 1 kakinya di surga, 1 kakinya di dunia. Dan itu yang akan merenggut nyawamu. Makanya kita melalui proses yang disebut dengan sakaratul maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Malaikat maut datang. Kita sakarat. Tapi kalau ada orang sakarat begini, 3 hari ini 3 malam. Jangan lalu kau pipi. Ada sebenarnya to pipi. Itu cara digunakan mana? Kemarin, dong. Apa yang kena kamu mana? Mencolok parah. Naik. Haji bau.
Diketemu haji bau, dijemput auto poin, kan kejar adik. Begitu datang haji bau udah janji, lihat gayanya. Orang semua heran, haji, kamu pacini nih. Kalau bisa tanya dong. Tadi, orang semua penasaran, kan haji, ini pernah aku janjangin, pernah aku cini-cinikin, sukar gila mati. Maksud kayaknya ini tuh diinjak anak dan tayang. Biasa kita dengar tak? Masih ada anaknya dia tayang. Udah di dalam hati Linda marah, bau salah tuh. Ngapain? Tolong bang kondom. Kalau tolong bang kondom anaknya tidak. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, yang kau harus cari orang alim. Alim itu berilmu. Panggil kita imam desa, imam dusun. Jadi imam desa, imam dusun itu kan setidak-tidaknya ada skill agamanya. Kalau lihat orang sakarat, gampang sekali jiwa. Tiup saja matanya. Kalau kau tiup, lah berkedip, masih ada harapan hidup. Tapi kalau kau tiup matanya, nah sudah tidak berkedip, jangan pergi jauh-jauh, hampir itu. Yang bahaya kalau kau tiup matanya, tiba-tiba ada balas kok. Gayaan lagi ini. Kiblat di sini. Kalau ada orang mati, hadapkan kepalanya di selatan, kakinya di utara, kita belakangi kiblat ini. Bacakan Yasin. Ikra'u mautakum Yasin. Kau begini tak boleh dengar dulu. Tapi dong. Pak Imam mulai baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tiba-tiba yang sakarat buka mata dengan mata sayu, lalu dia hadapkan wajahnya ke kanan. Itu tanda panik. Apalagi kalau keluar air matanya. Kau jangan kau bicara, dia corona lihatnya, tolong. Malaikat maut di belakangmu. Harusnya kalau ada orang sakarat begini minggir kau, supaya malaikat maut lewat. Nah kalau kau kumpul di kanan, malaikat maut tidak dapat jalan, tiba-tiba jengkel, kau cabut. Tidaklah, mati sudah ketentuan intermezzo hijau. Setelah orang meninggal, ini kan mati pasti gini modelnya. Mulut pasti terbuka gini, karena roh keluar dari sini. Roh itu dilihat oleh jasadmu sendiri. Maka setelah dia meninggal, disunahkan ini ditutup dengan doa singkat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ambil sepak kayu, dikasih ini tak? 10 menit buka ini, karena ini sudah rapat. Kapan ada orang mati, dia kayak orang tersenyum, maka itu ciri husnul khotimah. Apalagi kalau ada air di sini, makin kolak ini air, makin banyak ini air keluar, itu ciri husnul khotimah. Bagi ini ciri tomatnya pertama dari tajaknya. Yang bahaya kalau ada orang mati, tiba-tiba matanya terbuka satu. Adziru min zikriha. Perbanyaklah mengingat kematian. Caranya masuk, buka ini penutupnya mayat. Begitu kau buka penutup mayat, biasakan kau berkata di hatimu, ya Allah, hari ini aku yang tatap, besok lusa aku yang akan ditatap, pasti. Karena tidak ada orang yang tidak mati. Kepastian itu kan pasti mati, pasti tua. Dan itu adalah kepastian yang pasti.
setelah kita dianggap meninggal. Orang tua dulu kalau mati biasanya ada dupa. Kalau dupa itu kan yang betul Pak Dupang. Yang mati ngelegol lah. Apa fungsinya ini dupa? Satu, mengharumkan saja ruangan, karena orang kalau sudah mati berubah menjadi bangkai. Bangkai yang paling busuk adalah kita manusia. Bangkai tikus ngeboyang. Tapi kalau bangkai manusia, beberapa tahun lalu di Jalan Mengaden, bapak-bapak meninggal. Itu 1 minggu nih baru ketahuan. Begini model besarnya mayatnya. Di mana disolat di jalanan. Saya 5 aku pakai masker masih bau. 8 baygon disemprot. Makanya busuknya manusia. Kenapa kita busuk? Karena memang asalkan Nabi Adam itu diproses oleh Allah dalam waktu 120 tahun. 40 tahun Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk tanah liat yang kering. Makanya kulitnya biasa kering, sehingga ada hand body. Kalau cocok dipakai Inoi, pakai kok Inoi. Kalau tidak cocok kok pakai Inoi, pakai kok yang namanya Vaseline. Vaseline kok tidak cocok, pakai kok yang namanya Marina. Kalau Marina kok tidak cocok, pakai kok hand body Citra White Lotion berkuah. Saya boleh di televisi ya, pakai Citra White Lotion berkuah 8 minggu bisa putih. Saya hampir 8 tahun tidak ada perubahan. 40 tahun berikutnya Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk tanah liat yang basah. Makanya karena kita berkeringat, karena kita dari tanah basah. Dan 40 tahun berikutnya Allah ciptakan kita dalam bentuk 2 tanah, bau dan hitam. Makanya saya hitam karena asalku dari situ. Bagaimana Ustaz yang kulitnya putih? Tanah sengketa itu. Masya Allah. Oke, orang sudah meninggal, selesai semua. Yang jadi persoalan sekarang, bagian itu mati. Siapa di sini pemandu orang mati? Jenazah. Imam. Bagian itu mati. Imam juga. Udah tidak kasih luar rumah. Ngapain? Orang bangga dengan gelar doktor, orang bangga dengan gelar profesor, tapi begitu mati bapaknya, bukan dia mandikan. Cuma ini bagian itu mati juga saya harus minta bicara ki. Ibu tapi ayo dulu minta ambil. Apa itu? Ini. Mayat kemarin almarhumah pakai keranda atau manual? Berarti posisi mayat kan begini toh? Kalau manual kan begini. Kalau keranda begini. Bagian itu mati harus ngomong waktu di basuh ini. Kan wudhu dulu baru kita basuh kanan, kiri, trek. Ini yang di kepala harusnya tinggi main. Kan di sini ada kotoran, namanya tombe. Ini dalam hukum ilmu fikihnya. Kedua, bagian itu mati harus menyiapkan secari kain untuk bersihkan ini. Di sini ada tai, namanya tai telinga. Setelah ini bersih, pindah ke kiri, bersih, lalu ambil lagi untuk bersihkan di sini. Karena di sini masih ada tai. Yang terakhir itu di lubang hidung, harus digeret begini masuk. Apa itu? Bukan digeret, apa sih? Apa? Bio. Pokoknya dipakai dari tangan. Cuma jangan terlalu ke dalam, jangan sampai terlalu ke dalam. Kok Maya kah? Asinam. Kan terlari dan kecekoh. Oke, orang yang di kepala selesai di kepala, maka pindah yang ke bagian dubur. Inilah tanzibul minal adabil qabr. Banyaknya orang sebentar disiksa dalam kubur, ini tidak bersih. Makanya yang di sini harusnya yang paling dekat dengan mayat. Kalau ada anak-anaknya, Ustaz anaknya masih kecil, pindah ke saudaranya. Ustaz anak sendirian, pindah ke sepupu satu kalinya. Ustaz enak ngasih sampai si kalinya, pindah ke kemanakannya yang sesama jenis. Karena mayat kalau dibersihkan kan gini, enggak? Yang saya heran, pajen itu mati tidak dijaga.
Dikatakan, sentoknya penerima. Yang dilarang dibicara itu aibnya mayat. Yang kau cari itu ibu dong, yang waktu lu jadi. Kenapa kita dikasih itu? Hijab, tirai, supaya jangan kau mengintip. Tapi dasar sebagian bayinya ya, makin ditongkok, makin manjat. Tapi benjoynya, kondisinya itu alhamdulillah tidak ada bedanya di sana. Tiba-tiba ini mayat waktu dimandi dibalikin. Ibu kan tidak pernah lihat ada apa di belakang dompet. Ternyata orang ini ada babaknya dan babak itu berbulu. Bulu kalau kena air maka dia mengumpal. Dan tiba-tiba kau mengintip, terus sebenarnya gaya anak, woi, kenapa? Maksudnya? Aku sangka ya. Maksudnya kenapa ya? Orang bilang, kenapa ya? Tidak ada sangka, ya kenapa ya? Tahu kanan-kanan enak. Ya kenapa? Iya. Ini gaya bayinya. Akhirnya dia ngomong, aku bilang, itu yang mati, ada ular di pantatnya. Padahal babak yang berbulu. Babak, biasanya kan babak dia bulu dah. Itu kalau kena air kan menyatu. Anu di tak bialo. Makanya dilarang mengintip. Bagian itu mati tapi kalau mayat itu dibersihkan ini, kan posisi gini. Maka tangan kanan ini harus dorong ini ke bawah. Kotoran keluar, kaitin. Kotoran yang keluar ini sudah tidak bau, tapi namanya kotoran dan kotoran manusia. Setelah itu pindah ke kiri. Kalau sudah lembek, bagian itu mati siram terus. Kalau sudah dianggap bersih, dia ngomong, ngapain? Angkat sapi. Jangan. Iya. Harusnya kalau bilang tangga sami, maka tangan telunjuk ini harus dikeluarkan lalu kau cium. Busuk mamamu, busuk saudaramu. Siapa yang ceboki waktu kau masih kecil? Hah? Saya kolonnya sesaku. Ada cucuku yang kedua perempuan. Asal pu, pakai naboya, pakai pu. Jadi, saya yang ceboki. Biasa kalau mama ada, bapak dari Allah aku cebok anak sih. Tapi begitu saya cebok, hatiku mulai berbisik. Ya Allah, mudah-mudahan kelak nanti saya meninggal, ini anak sudah dewasa, dia juga yang akan bersihkan. Kenapa? Karena memang masih keturunanku. Karena anakku adalah laki-laki. Namanya Siti Nadifah Muhammad Fauzi Badrul bin Arifuddin Lewa. Jadi masih saya turunanku. Karena itu turunan kedua aku. Boleh? Nah makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah semua dibersihkan apa? Tangkasi beruduk lagi, kafani. Dikafani, setelah itu disolati. Setelah disolati, ibu tabe. Biasakan saya ikut salat jenazah. Saya kira kemarin di Madinah, di Mekah, begitu kita mendengar salat jenazah, mendengar ibu-ibu pulang tidak ada. Nampak di Mekah zaman pun lagi di Topang. Oh, saya nak minta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba di Marus Bapak Haji Sute, Hayya ala salah. Kenapa Haji Sute yang azan? Karena anak muda tidak ada yang tampil. Karena ngasih kok. Makanya Haji Sute ramai. Dan 10 pagi Haji Sute masuk di masjid. Nah kunci semua masjid lah. Bapak bang kali-kali nalala. Baru jam 10 pagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita desa? Lepas. Sute Pak Lurah. Woi, tunggu orang itu. Ini kita ke 10. Tapi nanti baca apa? Wah ini paham baru ini.
minum teh babi saja. Siapa itu? Dia teh bimas kah? Kan bimas tadi enggak. Bimas kah babi saya dia kata, emas suruh ngasih ini kau ambil kesegan ke polsekna. Kumpullah orang semua. Haji Sud kenalan tidak peduli dah Abu Sud gimana? La ilaha illallah. Begitu Haji Sud setelah azab langsung ke masjid, dia tahu. Dengan asal ini dia. Mana haji apa nih? Haji Sud haji apa? Oi ngapa lu bang? Mana? Dia bawa tuna. Oh. Nah, Pak Lurah, di situ coba kata ku proses kau di polsek ini. Kenapa Pak Lurah? Belum di waktunya. Oh, jadi persoalannya apa ini? Belum di waktunya. Oh, kalau itu persoalan tadi subuh waktunya saya azan tidak ada semua kok. Hah? Kami ngasih kau. Kau dia kemana kau? Nah kalau Pak Desa turun, dia terbunti kan jadi. Pak Iman Desa akan kau turun, dia tersilat dia. Masya Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Almarhumah punya anak berapa? Satu di? Yang mana anaknya kalau masih kecil? Suaminya? Ya. Coba bayangkan. Kalau anak masih kecil lagi, saya pernah rasakan 2005, 4 anakku kali itu masih kecil-kecil. Cuma istriku kuberangkatkan haji. Laki jaga anak apa? Tiba-tiba yang nomor 4 itu hari bangun tengah malam. Bapak, apa? Ya mama. Mati haji. Bapak, rindu bapak. Menangis. Bapak rindu ke mama, bapak. 3 kakaknya semua bangun. Bapak rindu di mama. Lagi tertutup peluk tangga di mata. Tempatnya peluk semua. Dulu kau belum ada video call. Tidak, sekarang kan ada ini toh. Sekarang ini yang hebat. Ini yang hebat sekarang. Saya datang ke sini gara-gara Faisal ini nih. Ustaz, padahal masih mau ke istirahat. Ayo, kain Pak. Di Makassar orang mau belanja di sini ada GoFood. Mau kau beli baju ada Shopee. Mau kau nginep di hotel ada TikTok. Mau kau belanja lagi yang satu ada Tokopedia. Banyak. Mau kau ambil uang ada pinjol. Iya kan? Tidak ada yang susah. Mau ke Jakarta apa semua di sini aja beli tiket. Buka Traveloka jam sekian harga. Balik kiringin selesai. Mau lagi cari kursi apa? Oh paling depan. Nambah ke 300. Apa eksekutif. Selesai. Bahkan hebatnya ini handphone. Saya bisa matikan lampuku di rumah. Di sini kan duduk. Satu rumah bisa aku matikan. Gara-gara ini handphone. Nah kenapa dipakai Ustaz? Gampang banyak kapan? Apa? Mungkin pengibenengku. Oh maaf, palat ke bilang buang. Cocok tidak? Tidak ada yang bilang sekarang handphone. Makanya jamaah yang dimuliakan sudah dimandikan, dikafani, disolati, diantarlah ke kubur. Sekarang kita sudah di alam barzakh. Kuburan itu ada 2 teriakan. Teriakan pertama mayat itu sendiri. Apa kata mayat? Rabbana absurna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Apa kata mayat? Ya Allah, saya sudah mendengar pun saya sudah melihat. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia. Untuk apa? Berbuat baik. Nah kita masih hidup semua. Berbuat baik. Oh, banyak ada perbuatan baik. Kok kira bukan perbuatan baik ini? Baik. Saya hebat kumah. Dari tadi ku perhatikan berucap kuning ya. Nih, apa nih ya? Apa nih? Oh, bodoh-bodoh. Gak bodoh nih? Gak bodoh. Enak ini? Bungkus nih. Untuk saya. Memang saya kalau bahasa celang begitu dibungkuskan. Bahkan kalau di sini ya tuh.
Masya Allah. Kita kan lebih suka makan kue bolu aja. Awalnya awal. Maka tadi lewat ke sini, mau kembali putih labu deh. Karena kue itu putih labu dan ada yang gitu. Mengerti kok. Ini kan perbuatan baik. Kau kira ini bukan perbuatan baik? Kau dapat ilmu ke sini, kau dengar dakwah di sini, kau dengar ilmu di sini. Baik. Kau mengenang, mengingat almarhumah, memberikan yang namanya kesabaran dan kesabaran kepada suami, itu kebaikan. Orang mati teriak, Rabbana absorna, saya sudah melihat ya Allah. Bahkan saya sudah mendengar ya Allah. Kata orang mati, kembalikan ke hidup ya Allah. Dia tidak minta setahun, dia tidak minta seminggu, bahkan dia tidak minta sebulan, dia cuma minta sekejap. Nah, kita masih hidup berbuat baik, mati bu. Udah apa dia pantas kasih orang. Tidak apa-apa. Bagi itu pun dia bagi orang sana dia teh pantas, nyanyi maki. Apalagi kalau nanti ibu bagusnya itu tas tak ambil kau. Apalagi kalau pengen kerudung, dia baginya kerudung tak kasih orang. Apalagi kalau bilang dia ibu gagal suami tak kasih orang. Tidak tersekan dia. No. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini teriakan orang mati. Ternyata kuburan juga teriak. Kuburan itu kalau apa? Ini disebut alam barzakh. Ini disebut dengan alam baqa. Dan ini disebut dengan alamul kubur. Kuburan ini masih teriak. Apa teriakannya kubur? Ana baitil wahda. Saya ini tempat menyendiri. Coba lihat almarhumah. Menyendiri tak? Tetapi kata kuburan, bisa kau ada temanmu di kubur. Satu, tilawatil Quran, yang suka membaca Al-Quran. Pertanyaanku, siapa ini hari yang sempat melihat Al-Quran? Siapa ini hari yang sempat menyentuh Al-Quran? Dan siapa ini hari yang sempat membaca Al-Quran? Silahkan jawab dengan hati kita masing-masing. Semua berjawab, makanya keluarganya almarhumah biasakan dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dihafal gitu? Bisa? Coba sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam walam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu malikin nas ilahin min syarril alladzi yuwaswisu minal sadaqah. Alhamdulillah, yang baca Al-Quran terlepas ke pertanyaan ketigaku, siapa yang baca Al-Quran? Yang tidak membaca lewat kok. Iya toh? Saya kan tanya siapa yang sempat baca Al-Quran ini hari. Ternyata banyak yang tidak ikut. Kalau ternyata suka mau mana? Gimana? Padahal ku ajak ki supaya masuk di pertanyaan ketigaku, siapa yang sempat baca Al-Quran? Mereka terlalu ngaji deh. Laki guru mengaji kita datang sini gigi na guru pun sama gini. Raukan dari kalau makanannya pangekor di makinina. Akio ki amesuko.
Tidak mungkin kita jalan. Sekarang kan guru bertenang, guru mengaji itu dihargai, apalagi guru sekolah. Padahal dia lo bajingannya guru sekolah ya. Padahal makin tamat, tak kamu itu SD. Saya jadi senyaring, Ibu Diji. Begitu kita masuk sekolah, ini Budi, ini Bapak, ini Kakak, ini rumah. Pertanyaanku di mana nih Budi sekarang? Benar itu. Makanya waktu saya masih di DPR, saya ketua komisi C, bagian Kesra dan Pendidikan, tidak akan mungkin ada guru yang ditindas. Begitu ku dengar kabar ada guru yang tertindas, sudah saya datangin ke sekolah. Kenapa sih Bu? Kan banyak orang tua. Sekarang kan orang tua campur-campur masih di sekolah iya. Katir lo telebak bapakku 6 tahun nggak di DDI, 3 tahun ke SMP Negeri 10, 3 tahun ke SMA Negeri 5, 5 tahun ke DIN. Nanti di wisuda tak baru datang injak kampus. Sama-sama anak-anak kayak bener-bener menakna. Pantara saya di gosip. Nya mi badi ilina isin na. Yang macam. Kalau pun tambah berarti kan saya ada di lagu tuh. Apa ya himne guru ya? Terima kasihku ku ucapkan guruku ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Itu kan bekal. Kalau masuk begian namanya sudah urip kan makam-makam lagi. Makam-makam. Ya mana keratan tak luah. Saya nanti guruku saya nanti lagi. Bayangkan saya sekali cocok-cocok. Dulu tuh. Padahal dulu tidak tanya dia nak toto iya. Sekarang apa ya? Tidak pun. Nah karena dulu kalau aeropocaran tuh manduli kok. Dan tapi waktu ke SMA memang satu guru paling kunci. Guru matematika. Berdisiku menjadi utama di kelas kan ngelam absen lah. Dapat dia, dah boleh. Nalen kapur na naik ni 8 kali 5 diagram 9 sama dengan kau. Enggak masalah ya Pak. Itu guru dulu tuh. Nah, bagi banget termising. Bajunya mana kanan? Yang mana kaki kanan lu? Ini Pak. Angkat ke balik. Mana tangan lu kanan? Ini Pak. Yang mana telinga kiri lu? Ini Pak. Pegang ke balik. Kamu makin datang sih. Menangis pulang ke rumah. Apakah orang tua datang di sekolah? Tidak. Sekarang apa ya? Sampai di pakam anak ini menjadi mak marah-marah tua lah. Sama buaya. Dulu apa aja makan. Sekali-sekali enak yang ngajak. Bu, jangan pernah campuri urusannya sekolah dengan anak. Saya 5 anakku itu. Sekolah itu tidak pernah mau tahu. Kau mau ranking, apalagi kau mau ranking karena kebesaran namaku, tidak nak. Karena saya berpikir gini, bukan rankingmu yang akan membuat kau bahagia nanti. Wah, yang penting ada ijazah selesai. Kotol bentuk karakter. Iya. Orang-orang kaya, saya ceramah di Balikpapan. Oh, yang panggil itu orang hebat. Saya tanya, di balik SD dulu, oh di sana bisa SMP. Tidak tahu. Saya ceramah lagi di Nunukan Tarakan. Ada orang Bugis haji. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, 5 di sini orang, saya kasih jadi bupati. Saya tanya, kenapa kita tidak yang maju Ki? Kamu mana boleh maju Ustaz? Nanti aku tambah SD. Coba. Nasib tidak bisa ditentukan oleh rankingmu di sekolah. Saya waktu SMA paling bandel kabur, terus terang. Saya kan sekolah di SMA 5. Paling nakal kan. Nakal itu satu, suka kacuri pisang di samping sekelasku. Kan SMA 5 dulu jadi pohon pisang. Jadi pohon jangan-jangan kan. Udah kesini jadi kotak kami, tuan dari pelakon. 2 hari kan tino nih. Nanti ngasih mati. Alhamdulillah. 15.000
alumni SMA Negeri 5 sampai sekarang ini, yang dokter banyak, yang profesor banyak, yang polisi banyak yang pensiun dengan bintang 2, yang tentara banyak yang pensiun dengan bintang 3, jaksa sampai dengan hakim banyak. Tapi bicara ustaz sendiri yang nggak jadi ustaz. Yang paling hebat, nak kenal? Paling nak tua tuh bayangkan pun anak bapak, kenapa tidak sekolah kok? Pak, tidak boleh ke sekolah aku. Bolos pakai sih. Dulu, makanya tabiknya kalau ada anak-anak tersuruh sekolah, kalau guru di sini kan anu. Saya paling suka itu kalau tanggal 10 November, Hari Pahlawan, masuk itu di Taman Makam Pahlawan. Satu siswa, satu kuburan. Pas jam 12 malam, mati lampu. Masuk wali kota, masuk gubernur, masuk panglima, masuk kapolda, masuk pejabat semua. Kata kelo mati. Betapa hatiku tekan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Nih, nyanyikan bisa jantung kalau istri beragam biasa-biasa mo. Saya tuh hobiku nyanyi, apalagi kalau tidak ceramah aku dulu Michael ya. Apalagi kalau marah-marah sama istriku, kalau lagu nyanyi Pitagor, jangan salah menilai. Iya, masuk ke direknya, angkat ke 2 oktav suaramu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Udah lari juga ku suka dompetku. Udah cium udah aja 5 lawan ini dari tadi kayak. Tapi dia banyak pun ini sih nggak mau tonjin lah. Udah duit mama mereka sih PRKD. Kan siapa tuh yang tidak suka uang budi? Makanya kau bulan itu kau jadi bulan pampido kan. Yang ngasih nagal do jangan, gajimu untuknya. Nih, bagi itu pun ada aku gajian. Mak, apalagi pun ada kiri televisi ya. Gaji PNS ini tahun naik 20%. Antum belum beli terima saya kalkulator mana nanti. 20% tidak. Begitu tiba terima gaji, masya Allah. Bayarin tak kena baru kita bapak lama tak. Iya ada macet tim. Dia capek gitu di. Dan poin budak nena. Mana gaji kau kan ada ini. Masya Allah. Dasar perempuan langsung ke upload patinya menari jadinya. Padahal isi kalkulator enggak. Mulai berubah muka. Oh Pak, buat apa? Berapa gaji Bu? Saya kira naik 20%. Iya naik Pak. Kenapa ini kurang? Astaga Pak. Itu omongnya pecah-pecah kedua kan. Ternyata suami nama kasih keluar. Kwitansi kau paling banyak utang di koperasi. Apa kau masih mau kok? Makanya jangan kau selalu tuduh macam-macam suami tak. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama dengan saya masih batuk, masih flu, dan insya Allah nanti ada yang mau pergi umrah nanti. Oke, sini waktu. Saya jual paket 37 juta. Sebentar aku kasih kini ya, satu orang satu tangannya mana? Supaya untuk melihat itu mana? Tekolai. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu, bapak-bapak tabe memang nikmat dan sebenarnya masih panjang. Ini batuk pun ya, ini batin untuk laptop. Sebang di pesawat, ada. Hah? Capek mati. Lanjut. Kalau lanjut. Lanjut, kau melanjutkan. Katanya taruh orang kurang. Insya Allah sampai nanti kapan-kapan kita ketemu lagi lah.
Mau ngambil nomor handphone tuh silakan catat. Number phone 081 5055 07 50 and 88. You know? No. Aku juga know. Kenapa? Karena saya juga ternyata bahasa Inggris. Nomor telepon itu 081 355 07 3088. Nama aku Harley. Harley itu Haji Arifuddin lewat. Maka itu motorku di sana DD itu 444 RLG, bacanya Harley. Makanya tadi passion aku bisa naik motor aja. Kenapa tidak pakai mobil? Ada di naik mati juga. Kalau aku buka share lo kak muda deh. Agak sama Giriano, Bukit Barungga, my god, mulai Pantarang Ija Sakin, jika motor kan jalan-jalan. Itulah kelincahannya motor. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi lah. Kalau saya sudah dalam keadaan fit prima, mungkin agak lama kak bicara. Ini cuma kan takut kayaknya jangan sampai acolom dunia. Tujuh kemarin di halu anunya lembutnya, tidak lembut, jernih, asinnya lagi. Nah biasa jago kapal. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Minta maaf Pak Desa, Pak Iman Desa, Manusul. Ya insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat di semua benar. Saya juga doakan supaya saya juga sehat karena kondisi saya ini dalam keadaan belum stabil. Tidurku aja belum ada. Oh, tadi malam itu saat geng pusing hotel aku tidur. Lewat pas sampai juga. Dapat itu teteh tujuh bangun. Jangan cucu tate. Oh sama kakek nak. Udah masih ngantuk. Jadi insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau ada acara telepon. Kalau dari acara kita datang ya. Saya tidak mau tahu di mana tempatmu. Ini kemarin ditelepon Ustaz, mau lihatnya di Bonek, boleh. Ustaz tapi minta maaf ini apa itu? Berapa ini sebelah tergantung berapa desa aku lewati. Aku tak nangku. Berapa jumlah desa aku lewati? Pertama, saya pakai mobil. Mobil itu pasti beli bensin. Kedua, 4 kali kak lewat tol, bayar tol. 2 kali ke bawah, 2 kali masuk. You understand? Oh iya, mengerti ya Pak Ustaz? Oke, selesai. Dan mau saya booking. Tunggu Pak Dimone. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antanya air. Pada hari-hari yang aku jalan ini. Waktu sama Belanda. Pulau Belanda waktu tunjuk Jepang. Ini antara pistol. Nggak usah acok kok. Masa lahir kok. Nah makanya tapi babi punya main jumlah. Ini biasanya kalau air minum air panas. Air panas apalagi kalau teh panas. Nah ini pasti kan tinggal ya kamu. Nah kamu udah beli? Iya kan lembut dong. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.